banget gak sih? Lama banget ya kan gak ketemu sama aku di Ganesha Speak Time. Nah, GST balik lagi buat nemenin teman-teman semua yang lagi gabut. Oke. Nah, kali ini Vera bareng sama teman-teman mahasiswa UTP Surakarta yang kemarin habis keliling Indonesia di program Kampus Merdeka, yaitu pertukaran mahasiswa Merdeka. Telah bersama aku di sini yaitu Adimas dari Prodi Penjas. Say hi dulu Adimas. Halo. Oke, satu lagi nih, ada yang spesial di Prodi Manajemen yaitu Alfiani. Halo guys. Oke, udah pada tahu kan? Kayaknya teman-teman udah pada tahu sih, karena akhir-akhir ini mereka berdua yang mengisi feed Instagram UTP Surakarta, ya kan? Oke, tak perlu berlama-lama lagi. Oke, kita kayaknya kenal lebih lanjut dulu aja nggak sih sama mereka? Pasti udah ada yang kepo, aduh Adimas gemes, aduh Alfinya gemes. Boleh banget, langsung kita spill ya. Oke, halo Adimas. Oke, Halo teman-teman. boleh kenalan nih buat sama sobat GST. Boleh kenalan, terus dari prodi mana, prodi apa gitu. Boleh nih, Adimas silakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Adimas Haryanto. Saya semester 6 Prodi Pendidikan Jasmani dan saya sekarang kegiatannya ya gini-gini aja. Gini-gini aja katanya, nggak apa-apa deh, yang penting kan udah keliling Indonesia. Oke, satu lagi nih ada Alfiani, kenalan dulu nih Alfiani. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Alfiani Triwulandari. Saya dari program studi manajemen semester 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya Kak Vera. Oke, sama nih, agak sama ya kita, ada samanya lah pokoknya. Oke, banyak banget nih pertanyaan dari teman-teman sobat GST. Gimana sih kak kalian itu bisa keliling Indonesia? Oh ternyata mereka tuh alumni pertukaran mahasiswa gitu. Boleh dong diceritain asal mula kalian daftar pertukaran mahasiswa tuh gimana sih, kok bisa gitu awal mulanya? Oke, kalau dari saya sendiri ya Kak Vera, mungkin karena saya sudah kenal lama sama Kak Vera, ketemu juga di SJ, dan Kak Vera pernah cerita juga masalah pertukaran mahasiswa nih, dan cerita sharing tentang kegiatan di sana. Loh, kok menarik ya? Terus akhirnya saya tanya juga ke Kak Vera, gimana sih cara daftarnya, kapan sih bukanya? Terus akhirnya saya kepo juga di Instagramnya pertukaran mahasiswa Merdeka, dan saya mendaftar. Oh aduh, pakai dibongkar nih sama Mbak Alfi kalau saya ternyata juga alumni gitu. Tapi nggak apa-apa. Tapi kalau boleh tahu nih, Mbak Alfi sama Mas Adimas ini penempatannya di mana sih? Kalau saya sendiri di Kalimantan Utara, khususnya Kota Tarakan. Oke, kalau univnya? Universitas Borneo Tarakan. Oke, kalau Mas Adimas nih? Kalau saya di Indonesia Timur, di khususnya Papua Barat, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Wede, keren banget ya ampun. Ih, gemes banget bisa sejauh itu loh. Karena kalau aku dulu tuh ya masih di Sulawesi. Tapi kalau kalian tuh bisa mencar-mencar gitu, ih pokoknya pasti seru banget sih pengalaman kalian. Nah, kalau Mas Adimas sendiri, tadi belum nyeritain awal mulanya tertarik terus daftar PMM tuh gimana sih? Nah, awal mulanya itu kita sebagai mahasiswa nih, sebagai mahasiswa yang milenial, yang kekinian kan gitu. Jangan sampai kita cuma kuliah di universitas kita sendiri gitu. Masih luas di sana, ilmunya perlu kita dapatkan. Nah, adanya program pertukaran mahasiswa ini, kita difasilitasi untuk bertukar ilmu seluruh Indonesia dan kita bisa memilih pulau-pulau yang ada di Indonesia. Jadi kita tahu nih, Indonesia itu sebenarnya luas banget seperti itu. Nah, saya infonya itu dari teman-teman Universitas Tunas Pembangunan Surakarta, katanya ada bukaan nih pertukaran mahasiswa, dan saya coba cari infonya, terus coba buka Instagramnya di akun resminya pertukaran mahasiswa Merdeka. Oke, jadi di sini bisa kita ambil ya guys ya, bahwa kalau misalnya dari univ itu kita tidak mendapatkan informasi secara maksimal, kita bisa langsung kunjungi Instagram dari pertukaran mahasiswa langsung, dan di situ bakal ada informasi yang paling update gitu, bener nggak? Iya kan gitu. Terus nih tadi kan Mbak Alfi di Borneo, bener kan? Iya, Terus di Mas Adimas itu di Sorong. Ceritain dong, pasti ada dong perbedaannya waktu kalian kuliah di UTP sama di sana. Pasti ada. Pasti. Iya kan. Terus gimana sih kalian tuh menyikapi perbedaan itu? Tapi boleh di spill dulu sih.
bedanya kuliah di UTP sama di luar pulau tuh apa? Saya dulu atau Arti nih? Boleh lah, ganti-ganti dulu ya. boleh. Kalau untuk perbedaan kuliah nih ya, perkuliahan perbedaannya itu ya nggak begitu beda jauh ya. Sama kita kuliah tetap sama, masuk pada umumnya seperti itu. Tapi untuk kalau kayak lingkungan, kayak sekitar gitu, terus kayak cuaca gitu pasti beda kan. Iya, bener khususnya banget. itu panas banget gak sih Mas? Ya. Oke. Lumayan panas dan mungkin ya kulitnya udah sama lah gitu kan di sana gitu. Terus di sana enaknya itu orangnya itu baik-baik, ramah-ramah, terus pokoknya menyenangkan lah. Walaupun di sana katanya mahal tapi nggak semahal yang kita bayangkan. Kita bisa menyikapi dengan diri kita sendiri gitu, bawaan kita gitu. Gimana kita mengenal orang-orang sana itu baik kok. Kita kan mendatang nih, tahu lah pasti mikir nanti takutnya mahal dan lain sebagainya. Orang sana itu kalau ada panenan apa seperti itu kita dikasih nih gitu. Jadi enak lah pokoknya di sana, nyaman lah. Oke, jadi tidak sesuai apa yang diomongin di masyarakat gitu, bahwa masyarakat timur tuh sangar-sangar loh gitu. Oh ternyata enggak ya? Rupanya sangar, tapi kakinya Hello Kitty gitu. Gitu. Oke, kalau dari Mbak Alfiani sendiri nih, apa sih bedanya kuliah di Tarakan sama di UTP? Sebenarnya sama juga ya Mbak Vera, nggak beda jauh. Terus untuk cuaca pasti juga sama beda. Perbedaannya apa sih kuliahnya? Mungkin dari ini ya, jam per SKS-nya juga. Kalau di UTP kan 3 SKS hanya 2 sampai 3 jam aja. Tapi kalau di sana 3 SKS itu hampir 4 jaman Kak. Jadi kalau 4 SKS itu hampir setengah hari sendiri. Oke, berarti emang agak asik berarti ya. Setidaknya lebih berwarna gitu ya kan. Bisa terus dosen gitu. Sana tuh juga masih muda-muda juga. Tentu pengajarannya kalau melihat dari sistem mahasiswanya juga masih mending sini ya Kak Vera. Oke, ada poin plusnya nih UTP. Karena kan di Kalimantan sendiri khususnya Borneo Tarakan itu banyak mahasiswa yang dari pelosok-pelosok, khususnya dari perbatasan Indonesia Malaysia Kak Vera. Jadi bahasa mereka tuh jelas berbeda sama kita. Misal kita Indonesianya tuh menggunakan subjek, predikat, objek, keterangan. Tapi di sana nanti itu dibalik-balik gitu. Oh, jadi waduh, kalau orang awam di sini kayak misal kita orang Solo ya, kesana mungkin agak mikir ya nggak sih mau ngomong, aduh nanti takut salah, maknanya salah gitu pasti kan? Iya benar Kak Vera. Misal kan kita dari orang Solo nih tanya bahasa Indonesia, apakah sudah makan gitu. Kalau orang sana tuh bahasanya makan sudah. Papua juga sama juga. Iya. Terus jawabnya makan atau sudah? Ya jawabnya makan sudah. Jawabnya makan sudah ternyata. Oke, kayaknya asik banget ya. Bahkan kita baru membahas secuil pengalaman kalian ya di sana. Waduh, bakal kita korek sampai habis pokoknya ya sama Mas Adimas sama Mbak Alfiani. Nah, kalau boleh tahu nih, kan tadi Mbak Alfi sama Mas Dimas itu bilang paling susah itu paling beda di sana tuh cuacanya. Nah, gimana beradaptasi sama cuaca di sana, terus sama teman-teman di sana tuh kalau Mas Adimas sama Mbak Alfi itu gimana sih? Susah apa enggak gitu? Sulit atau enggak gitu? Kalau dari aku sendiri ya Kak Vera, waktu datang ke sana juga pasti shock karena cuacanya bener-bener kayak panas banget. Tapi panasnya itu nggak buat belang gitu loh Kak Vera. Beda waktu pas pulang dari Solo. Kenapa Solo jadi sepanas ini? Jangan-jangan sana lebih panas? Iya, kalau dilihat lebih panas. Dan kalau cuaca juga di sana tuh hujan tuh nggak menentu gitu Kak Vera. Mungkin nggak ada mendung tiba-tiba hujan, terus mendung tiba-tiba panas kayak gitu. Jadi di sana tuh cuacanya random lah bisa dibilang. Kalau untuk penyesuaian ya alhamdulillah bisa menyesuaikan meskipun awalnya kan air di sana itu agak keruh kan Kak Vera, jadi kita harus menyesuaikannya meskipun ada alergi dikit lah. Gitu, agak gimana gitu pasti ya. Terus kalau untuk pertemanannya alhamdulillah mereka baik-baik juga, menghargai kami yang dari luar. Terus untuk pertemanannya juga baik, apalagi kami kan di asramanya itu jauh dari kota Kak Vera, khususnya teman-teman kami juga intinya kayak ayolah main keluar, meskipun kami itu hanya difasilitasi 1 motor aja. Jadi kan bisa membayangkan 1 motor untuk 40 sekian banyak orang gitu loh. Keren banget sih berarti ya. Iya. Nih, kalau dari Mas Adimas sendiri gimana sih cara menyikapinya? Kalau yang tadi ya pertama cuaca ya.
kalau cuaca sendiri itu karena saya anak lapangan nih, anak penjas kan, terus biasanya praktek-praktek lapangan, terus alhamdulillah enjoy aja sih, walaupun memang panas, tapi kan karena udah terbiasa di lapangan, jadi udah aman-aman saja. Terus kalau teman itu enak, saya itu pas pertama kali datang aja udah diajak main, jadi langsung ngobrol, langsung nyambung lah kita gitu loh, jadi enak, nggak bingung gitu loh kalau mau main-main seperti itu gitu loh. Jadi seumpama di sana kita ngobrol nih, satu hari ngobrol udah enak, langsung diajak main. Jadi walaupun kita nggak punya motor, tapi dari teman-teman langsung ngajak main. Seumpama ada berapa orang, mereka juga ngajak teman-temannya untuk bawa motor juga. Jadi kita diajak rame-rame gitu. Jadi langsung yuk capsi gitu. Nah, kalau satu hari gitu, kalau diajak main yuk gitu, biar tahu Papua nih seperti ini gitu loh. Oke, waduh keren banget ya dari pengalaman mereka. Aku di sini tuh bisa merasakan aura-aura kebahagiaan ya. Alhamdulillah, berarti teman-teman tidak mengalami diskriminasi ya berarti ya. Nggak ada sama sekali. Keren Kita banget. diistimewakan. Iya, benar banget. Oke. Dari apa ya? Dari disampaikan dari Mas Adi, Mas sama Mbak Alfi, berarti kita mengerti bahwa arti mendung tidak berarti hujan, panas tiba-tiba hujan gitu ya. Oke. Tapi Mas Adi, Mas, ini kan di Sorong ya. Apa ngerasain juga hujan atau sama sekali nggak pernah hujan? Nah, kalau masalah hujan dan nggak hujan itu nggak nentu. Kadang panas banget tiba-tiba langsung hujan. Oh, sama kayak Mbak Alfi ya ternyata. Jadi BMKG itu nggak nggak berfaedah. Ramalan cuaca itu. Gitu. Oke. BMKG tidak berlaku di masyarakat Sorong ternyata. Oke. Kan ini tadi cerita waktu kuliah gitu ya sama teman-temannya juga gitu. Nih, kita boleh dong minta ceritain kegiatan selain kuliah. Itu kegiatannya ngapain sih kalau di sana? Terus lanjutannya, spill satu kegiatan yang paling berkesan di sana. Coba siapa dulu nih yang mau jawab? Mas Dimas dulu dong. Oke, kelihatan yang banyak banget gitu ya bahannya ya. Oke, boleh nih Mas Dimas. Kalau kegiatan ya di luar dari kuliah nih, yang terutama itu kegiatan wajib dari pertukaran mahasiswa itu modul Nusantara. Modul Nusantara itu merupakan kayak kita mengenal budaya dan kearifan lokal yang ada di daerah tersebut. Seumpama saya nih di Sorong khususnya Papua kan, itu mengenal suku-suku yang ada di Papua. Jadi ada rumah adat dan lain sebagainya. Nah, di Papua itu ternyata nggak seperti yang diberitakan gitu kan, kayak cuman menggunakan koteka saja gitu kan, pakaian adat Papua gitu. Ternyata pakaian-pakaian adatnya itu banyak. Contoh kalau di Jawa nih, Jogja, Solo kan pakaian adatnya ada yang belakangnya mentol dan belakang, ada yang rata gitu. Nah, kalau di Papua juga sama, ada yang pakai koteka, ada yang pakai rumbai-rumbai juga, ada yang pakai kulit kayu dan lain sebagainya. Nah, jadi ternyata itu di Papua juga banyak macam-macam kebudayaan juga. Nah, terus rumah adatnya nih, kalau di berita-berita kan rumah adat Papua cuman kelihatan honai gitu kan, yang jerami gitu kan, yang bulat gitu kan, pendek. Nah, ternyata juga di sana banyak macamnya, ada yang rumah panggung, rumah yang di pohon juga ada, yang bulat juga ada seperti itu. Jadi banyak juga kita mengenal kebudayaan yang ada di sana. Terus di sana juga modul Nusantara yang pertama itu kami keagamaan ya, keagamaan kita mengenal agama lain, seumpama kayak di vihara, terus di gereja dan lain sebagainya. Terus kita mengenal kuliner nih. Kuliner. Paling asik. Kuliner Papua kan terkenal dari papedanya itu kan sagu. Nah, di balik sagu itu ternyata di situ ada makanan spesialnya orang Papua lagi juga, itu ulat sagu nih. Ulat sagu. Agak mainstream memang ya. Ada. Okay. Tapi kalau kesana terus nggak nyoba ulat sagu kan kayaknya belum ke Papua nih gitu kan. Nah, saya di sana ngolah sagunya sekalian cari ulat sagunya. Oh gitu. Langsung hutannya gitu kan, kita langsung dari pohon-pohon gitu nggak sih kalau nggak salah? Kita nebang, setelah nebang sagunya diambil sambil cari ulat sagunya nih gitu kan. Nah, katanya orang sana bisa dimakan langsung gitu kan, masih hidup nih. Coba makan ulat sagu. Kita coba, pertama geli, tapi jauh-jauh dari Papua masa nggak mau coba sih gitu kan. Terus kita makan, rasanya gurih-gurih, enak gitu lah.
kayak Itu santan. masuk juga ke tenggorokan. Masuk. Masuk. Terasa di perut nggak? Di sini terasa menggeliat gitu loh. Teman-teman pokoknya. Oke. Itu momen-momen yang paling mengesankan gitu loh. Jadi pernah mencoba ulat sagu, pernah mencoba papeda secara langsung, terus roti tawarnya Papua juga ada. Itu dari sagu. Keras banget sih. Diuntak-tak berarti ya kalau keras Wah, banget. sumpah. Bentukannya kotak ya gini kan ini kan. Kelihatannya itu ringan, renyah kayak gitu lah, kayak ya roti kering gitu. Sok tahu nih pertama datang sok tahu. Ini dikasih roti ya kayak ini roti khas Papua nih dari satu. Sok tahu karena sok tahu teman-teman sok tahu juga pikirannya renyah. Kita gigit. Iya. Sumpah kayak gigit kayu gitu. Kan ada harusnya dikasih kopi atau teh gitu dicelupin baru biar bisa dimakan. Jadi lembut gitu kan. Kalau dimakan langsung kerasnya kayak kayu semua. Nggak tertelan berarti ya. Giginya kurang aman ya kalau langsung makan itu. Oke, kalau dari Mbak Alfi sendiri nih, kegiatannya apa sih selain kuliah? Oke Mbak Vera, mungkin sama ya sama Mas Dimas, ada kegiatan yang dari PMM juga yaitu modul Nusantara. Kalau di Kalimantan sendiri itu modul Nusantara pertama itu kami dikenalkan sejarah gimana sih Tarakan itu berdiri, gimana sih Kalimantan itu bisa terpisah dari Kalimantan Timur. Awalnya kan Kalimantan Timur tuh, tapi kenapa bisa dipisah jadi Kalimantan Utara? Awal sejarah Kalimantan sendiri itu ini Mbak Vera, yang karena terkenal dengan minyaknya. Jadi para penjajah dulu itu pengen menguasai minyak di kota Tarakan tersebut, khususnya Jepang, yang terutama itu Jepang. Terus yang saya baru tahu juga, kalau kita kan taunya Kalimantan ini terkenalnya sukunya Dayak aja nih. Ternyata ada juga dua suku di Kalimantan, yaitu yang pertama suku Tidung, itu khusus yang bagi orang Kalimantan tapi agamanya Muslim. Tapi yang suku Dayak itu yang untuk yang agamanya non Muslim. Nah, dan dari cerita-ceritanya mungkin kalau kebanyakan di Tarakan sendiri ini udah tercampur ya Mbak orang-orangnya. Jadi orang sana tuh minoritas banget, jadi sedikit kali orang suku sana. Kalau di Tarakan tuh kebanyakan Jawa. Jadi makanan khasnya saya belum menemukan nih apa gitu kan. Waduh. Iya, tapi kalau untuk di Kalimantan Utara yang bagian kayak Kampung Tanah Tidung, terus Malinau, kayak gitu tuh ada yang namanya itu apa? Ulat yang dari kayu itu loh Mas. Yang cacing panjang Biluk itu nah. Oke. Itu jangan-jangan dimakan hidup juga? Tapi kami waktu kunjungan ke sana tidak disediakan itu ya, karena mungkin tahu mayoritas dari kami adalah Muslim. Jadi itu. Dan yang paling berkesan lagi di sana waktu modul Nusantara, nggak tahu kebenaran apa enggak, ada orang yang meninggal Kak Vera. Terus gimana? Gitu. Iya, jadi kita bisa melihat upacara adatnya orang Dayak asli ketika ada orang yang meninggal. Di situ benar-benar kayak wow, kaget banget. Kalau kita sebagai Muslim kan kita dimandiin, terus dikafanin, dikubur ya. Kalau di sana itu justru kayak ada pesta minum ini dulu arak, tapi araknya itu buat sendiri gitu. Jadi setiap mau masuk ke rumah adat yang buat prosesi itu kita harus minum itu. Tapi alhamdulillahnya kami ketika kunjungan ke sana, karena kepala suku adatnya itu meskipun Dayak tapi dia Muslim, jadi dia tahu gitu ya. Jadi masih aman ya Kak ya. Oke. Dari teman-teman ini nih, dari cerita Mas Dimas sama Mbak Alfia nih, Sobat GST pasti berkeliaran nggak sih kalian ya, nggak pikirannya? Waduh, kalau sama Mas Dimas kita pindah ke Sorong, sama Mbak Alfia nih kita pindah ke Tarakan, ya nggak sih? Pasti asik banget kan? Oke. Masih ada nih, kita spill lagi pertanyaan dari Sobat GST. Mungkin ini udah mau detik-detik akhir session, karena ternyata sudah ada durasi. Kita lupa ternyata ada durasi. Saking asiknya ya Mbak Vera. Bener banget. Masih banyak cerita ini. Iya, bener banget. Belum. Terus ke kegiatan sosialnya juga belum. Iya nih, waduh. Oke. Kalau boleh tahu apa ya manfaat teman-teman ikut pertukaran mahasiswa ini apa sih? Kayak value teman-teman meningkat atau soft skill teman-teman bertambah gitu, boleh dong diceritain? Oke. Siapa nih? Mungkin aku dulu ya. Kalau dari aku sendiri
Nah, dari PMM ini Mbak, kita bisa belajar lebih ya tentang kebudayaan yang khususnya ada di Indonesia. Jadi kita tuh sebagai mahasiswa tuh kalau bisa harus explore lah Indonesia ini, bagaimana supaya kita tuh kedepannya setelah lulus tuh nggak bingung, oh kita tuh budayanya banyak. Jadi kalau kerja tuh nggak kaget juga. Terus yang kedua, saya mendapatkan banyak teman dari berbagai daerah, nggak hanya dari Jawa, ada juga yang dari Medan, Sulawesi, Bali dan sebagainya. Terus yang lebih meningkat lagi, saya juga mendapatkan potensi di bidang akademik yang lebih wow gitu. Oke, kalau dari Mas Adimas sendiri nih? Kalau dari saya khususnya itu menambah relasi pertama ya, relasi, pengalaman, terus keterampilan dan lain sebagainya. Nah, di situ kita juga mengenal menikmati hidup yang sebenarnya gitu kan. Kemarin pas acara pertukaran mahasiswa ini kita diajak ke Raja Ampat. Di Raja Ampat memang nggak ada sinyal sama sekali. Kita menikmati suasana yang dimana nggak pernah kita alami di kota gitu. Kan di kota sinyal ada dan lain sebagainya, transport gampang dan lain sebagainya. Kalau di Raja Ampat di tengah pulau nih, pulau transportnya cuma kapal, kalau ada badai juga nggak bisa kemana-mana. Jadi di situ keluarganya merangkul, memang benar-benar kekeluargaan yang sangat erat karena cuma satu pulau itu, jadi kegiatan apa jadi satu gotong royong dan lain-lainnya. Itu manfaat yang saya dapatkan untuk di bidang sosial. Nah terus untuk di bidang yang lain dari sosial cuma nih kayak pengalaman, terus ilmu, terus pembelajaran kita dapat juga. Nah relasi juga. Terus saya alhamdulillah semenjak ikut program pertukaran mahasiswa jadi aktif nih kuliahnya, terus jadi aktif kegiatan-kegiatan di luar, kepanitiaan yang ada di luar dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak teman juga yang mendukung, terutama nih teman-teman dari Sabang sampai Merauke ada lah jadi satu di situ, karena kemarin di sana juga ada 74 universitas yang ada di Indonesia dan 158 mahasiswa yang ada di Sorong khususnya. Nah kayak gitu. Jadi kita bertukar pikiran, bertukar pengalaman, kita mendapatkan ilmu, mendapatkan relasi dan lain sebagainya gitu. Oh ini keren banget gak sih mereka berdua, wow banget ya. Cerita mereka seru banget dan mungkin nggak bisa diceritain semuanya di sini. Mungkin kita bisa nanti buat forum diskusi sama teman-teman UTP semuanya. Harus. Ya kan, terus boleh menceritakan kesenangannya. Aduh susahnya apa sih gitu. Soalnya susahnya belum kita spill nih ya kan, belum kita spill di sini. Mungkin kita nanti bakal ada sharing session lagi. Mungkin di luar ini ya Kak ya, mungkin kita bisa diskusi gitu. Terus nih yang terakhir, boleh dong dikasih closing statement buat teman-teman UTP semuanya atau adik-adik tingkat yang mau ikutan pertukaran mahasiswa, boleh? Siapa nih? Mas Adimas dulu lah. Oke. Kalau dari saya untuk khususnya teman-teman nih adik-adik tingkat mungkin atau yang seumuran mau ikut pertukaran mahasiswa Merdeka ini, kita sebagai mahasiswa khususnya mahasiswa yang milenial gitu kan, yang kekinian. Nah, di dunia mahasiswa itu jangan cuma kita belajar di dalam kelas yang ada di kampus kita. Di luar sana itu banyak ilmu yang perlu kita peroleh, dan guru-guru di luar sana itu sebenarnya itu pengalaman yang kita peroleh. Nah, di sini kita sudah diwadahi dengan pertukaran mahasiswa, jadi kita bisa belajar di seluruh Indonesia. Itu kita menjadi satu, jadi Bhinneka Tunggal Ika gitu kan. Terus PMM juga sudah ada slogannya sendiri kan, bertukar sementara bermakna selamanya, seperti itu kan. Nah kita jangan sampai cuma kuliah nih di ruangan kelas, kita harus kuliah di luar kelas juga, di luar kampus kita juga. Jadi jangan sampai terlewatkan nih pertukaran mahasiswa angkatan yang ketiga. Oke. Kalau dari bener banget nih, aku setuju banget sama Mas Adimas, harus ikut. Oke. Sekarang boleh dong Kak Alfi dikasih closing statement buat teman-teman UTP semua. Oke, kalau dari aku sendiri ya Kak Vera, buat semuanya nih, khususnya mahasiswa-mahasiswi Universitas Pembangunan Surakarta, kalau pengen jalan-jalan gratis, eksplor dunia ataupun mengenal kebudayaan yang tepat di daerah yang kita inginkan, bisalah kalian tuh ikut PMM 3 ini. Kebetulan dengar-dengar tuh Maret udah mau dibuka. Asik nih. Mungkin bisa dikepoin di Instagramnya Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Tapi kalau untuk tahun ini Universitas Borneo Tarakan tidak menjadi
PT penerima Kak Vera. Jadi just info aja. Oh ini nanti kalau mau spill banyak boleh langsung aja. Mungkin nanti kita bakal ada sharing diskusi lagi ya. Terus oke. Pokoknya hari ini kita udah mendengerin kan cerita seneng-seneng dari Kak Alfi, dari Mas Adimas juga. Pokoknya kalau kalian pengen banget seperti Mas Adimas sama Mbak Alfi, apa ya, kalian itu harus punya semangat sih, semangat dulu yang pertama, dan yang kedua rasa berani yang lebih dari teman-teman kalian yang lainnya, bener kan? Oke. Nah, buat teman-teman semuanya, jangan lupa nih, kan nanti Maret itu perkiraan bakal dibuka pendaftaran pertukaran mahasiswa yang ketiga. Buat teman-teman semua, Sobat GST, jangan sungkan, jangan ragu, jangan bimbang, langsung ikut gas daftar di PMM Batch 3. Oke, mungkin kita udahin dulu kali ya, atau udah cukup gitu. Kita bakal sharing di lain waktu lagi. Vera ngucapin makasih banyak buat Mas Adimas, Kak Alfi yang sudah mau diundang di GST ini. Terus kalau dari cerita Kak Alfi sama Mas Adimas ya, yang aku dapat gitu buat teman-teman semuanya, manusia itu nggak ada yang tidak memiliki rasa takut, oke? Tidak ada mahasiswa yang tidak berani, tahu ya. Cuman mahasiswa yang seperti Kak Alfi dan Mas Adimas ini, mereka bisa mengalahkan rasa takutnya sehingga berani mengambil keputusan untuk kuliah di luar UTP gitu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton kita, waduh, yang udah nyimak cerita dari Solo ke Tarakan ke Sorong. Terima kasih buat teman-teman semuanya, dan terima kasih media partner yang sudah mendukung berjalan di GST ini. Sampai jumpa di lain waktu. Aku Vera undur diri, kalau ada salah mohon dimaafkan, kalau ada lebihnya itu dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.